Qihum fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Sebagaimana kita memohon dan meminta kepada Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini dan di dalam kegiatan yang utama ini, agar menjadikan kita semua dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiya wal mutajalisina fiya wal mutazawirijina fiya wal mutabazilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Dan demi Allah, tidak ada tempat yang lebih indah dan lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala di permukaan bumi ini, untuk kita duduk-duduk berkumpul dan saling bertemu di antara kita selain daripada rumahnya dan di dalam majelis ilmu agama. Karena di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna habbal biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan bumi adalah masjidnya. Wal mutazawirina fiha. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Wal mutabadzilina fi. Dan sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling berbagi di antara mereka karenaku. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari golongan-golongan ini, amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah taala kajian kita pada kesempatan kali ini adalah memetik banyak hikmah dan faedah dari kisah-kisah para nabi yang Allah Jalla wa Ala kisahkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Karena kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim, terkhusus kisahnya mereka para nabi dan kaum mereka, baik kaum mereka yang beriman dan mengikuti mereka maupun kaum mereka yang menentang dakwah mereka, adalah sebaik-baik kisah. Maka amat disayangkan apabila ada seorang muslim dan muslimah memiliki hobi membaca kisah, tetapi kisah para nabi tidak menjadi hobi membacanya yang nomor satu. Nah, bahkan ana mendapati sebagian orang mengambil kejurusan S1, S2, S3 tentang sejarah, tetapi tentang sejarah Eropa dan sebagainya. S1, S2, S3-nya tentang sejarah, tetapi sejarah Nabi Muhammad SAW dia tidak mengerti. Berapa jumlah istri Nabi dia tidak mengerti, apalagi nama-namanya. Berapa anak cucu Nabi dia tidak mengerti. Kejadian-kejadian besar apa saja yang telah dihadapi oleh Nabi SAW sepanjang beliau menjadi seorang Nabi, seorang Rasul, dia tidak mengerti. Padahal S1, S2 dan S3-nya tentang sejarah. Maka amat disayangkan jika kisah-kisah para Nabi dan terkhusus kisah-kisah para Nabi yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran tidak menjadi bacaan yang paling utama bagi ia atau bagi setiap muslim dan muslimah yang memiliki hobi membaca. Karena Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Yusuf di ayat 111, setelah di awal surat Allah mengatakan, naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhina ilaik. Kami kisahkan kepadamu sebaik-baik kisah. Menunjukkan tidak ada kisah yang lebih baik dari berbagai sisinya, dari sisi susunan bahasanya dan faedah-faedah yang dapat dipetik darinya daripada kisah-kisah yang Allah kisahkan. Bima auhina ilaik, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu. Maka setelah itu Allah pun menceritakan tentang kisah Yusuf alaihi salam bersama ayahnya Yaqub alaihi salam dan saudara-saudaranya. Setelah selesai Allah menceritakan kisah Yusuf secara detail, maka di akhir surat Yusuf Allah berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh pada kisah-kisah mereka terdapat ibrah,
pembelajaran indah bagi mereka ulul albab. Siapakah ulul albab ya mah? Yang dapat menjadikan kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran sebagai ibrah. Tentang siapakah ulul albab, silahkan teman-teman sekalian membaca 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Di sanalah Allah menjelaskan kepada kita kriteria dan sifat-sifat mereka ulul albab, di mana hanya mereka yang dapat menjadikan kisah-kisah yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran sebagai ibrah. Di sana Allah Jalla wa Ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina adzaban nar, hingga akhir surat. Di awal ayat Allah menerangkan bahwa mereka adalah yang selalu berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak faqina adzaban nar, yang selalu mengambil pelajaran dari semua penciptaan Allah Jalla wa Ala sampai akhir surat Ali Imran. Maka di dalam ayat ini Allah katakan, di dalam kisah-kisah mereka para nabi terdapat ibrah, akan tetapi yang dapat menjadikannya sebagai ibrah hanyalah mereka ulul albab. Adapun mereka yang telah diperbudak oleh dunia beserta isinya, yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat dan tidak pernah ingat Allah, maka tidak akan pernah menjadikan kisah-kisah para nabi dan para rasul sebagai ibrah jemaah. Seperti firman Allah Jalla wa Ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi siapakah yang mau menjadikan beliau suri teladan terbaik? Allah katakan setelah itu, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Adapun mereka yang tidak menginginkan pertemuan dengan Allah, tidak merindukan pertemuan dengannya karena dunia dan pernak-perniknya yang masih sangat ia cintai, sehingga dia berangan-angan untuk lebih lama di dunia. Wal yaumal akhir, yang mengingat hari akhirat. Adapun mereka yang tidak ingat akhirat dan lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, tidak akan pernah mau menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah Jalla wa Ala. Maka demikian juga tentang ibrah dari kisah para nabi dan para rasul yang Allah kisahkan di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau menjadikannya sebagai ibrah hanyalah ulul albab, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, hingga akhir surat Ali Imran, yang menerangkan kepada kita bahwa mereka ulul albab adalah orang-orang yang selalu ingat Allah, selalu merindukan pertemuan dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang mengutamakan akhirat daripada dunia. Mereka adalah orang-orang yang siap kehilangan dunia beserta isinya demi meraih syurga Allah dan bebas dari nerakanya. Oleh karenanya mereka yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka jangankan menjadikan kisah para nabi sebagai ibrah, membacanya saja nggak mau. Sementara di waktu yang sama dia mampu membaca kisah tentang sejarah Eropa, sejarah Amerika dan sebagainya, walaupun bukunya sangat tebal. Bahkan dia siap menulis disertasinya, tesisnya, ya, untuk hal itu. Maka di ayat ini Allah katakan yang mau menjadikan kisah-kisah mereka sebagai ibrah hanyalah ulul albab. Maka haditha yuftara, karena kisah mereka bukanlah cerita dusta. Yang menceritakannya adalah Allah Jalla wa Ala. Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih bagus ucapannya daripada firman Allah, dan tidak ada yang lebih jujur daripada firman Allah Jalla wa Ala.
Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, jangankan muslim dan muslimah secara umum, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah untuk membaca atau mengambil pembelajaran dari kisah-kisah para nabi yang Allah utus sebelumnya, padahal beliau adalah nabi terbaik. Padahal beliau nabi terbaik. Di dalam surat Al-An'am, setelah Allah menceritakan beberapa belas para nabi dan para rasul, apa Allah katakan setelah itu? Ulaika alladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka lah orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah. Fabihudahu muqtadi. Maka dengan hidayah mereka, petunjuk mereka, berjalanlah engkau. Telusurilah jalan mereka. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, imshi ayyuhar rasul waqtadi bihim au ala misyatihim waqtadi bihim. Ikutilah jalan mereka dan telusuri mereka. Apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba terbaik, termulia, sepanjang Allah menciptakan makhluknya, tidak ada makhluk yang lebih mulia, yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah daripadanya. Semenjak Allah mengutus para nabi dan para rasulnya, tidak ada nabi dan rasul yang lebih mulia daripada beliau di sisi Allah. Masih diperintahkan untuk menjadikan kisah-kisah para nabi sebagai pembelajaran hidup baginya. Lalu bagaimana dengan kita? Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang telah kami beri hidayah, maka ikutilah petunjuk mereka. Allah Jalla wa Ala juga berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam secara khusus dan berlaku untuknya, umatnya secara umum, di dalam surat Hud. Di dalam surat Hud ayat 120. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izatun wa dhikra lil mu'minin. Dan masing-masing dari mereka telah kami kisahkan kepadamu dari cerita-cerita, kisah-kisah tentang para rasul. Tujuan kami sampaikan kepadamu tentang mereka untuk mengokohkan hatimu. Ini menerangkan kepada kita jamaah bahwa di antara faedah indah dari membaca dan mempelajari kisah para nabi dan para rasul adalah kekokohan terhadap hati kita di dalam beragama. Dan itu kita rasakan jamaah. Setiap kali kita membaca kisah para nabi dan para rasul, maka hati kita semakin kokoh di atas agama Allah. Kecintaan kita kepada Allah bertambah, rojak kita kepadanya semakin besar, khuf kita kepada Allah semakin meningkat, kecintaan kita kepada akhirat semakin sempurna, kecintaan terhadap dunia semakin berkurang, keyakinan kita bahwa pertolongan Allah itu pasti datang dan dekat juga semakin menguat di dalam dada kita. Tidaklah kita membaca kisah-kisah mereka dan kita sedang bersedih, kecuali kita akan bahagia dan terhibur. Tidaklah kita membaca kisah-kisah mereka dan kita sedang pelit untuk bersedekah, kecuali kita akan dermawan bersedekah. Tidaklah kita membaca kisah-kisah mereka dan kita sedang penakut untuk mengamalkan agama Allah, kecuali kita akan berubah menjadi seorang yang pemberani. Tidaklah kita membaca kisah-kisah mereka dan kita sedang frustasi karena caci makian, bulian atau fitnah dari manusia. Kemudian kita membaca kisah-kisah mereka, kecuali kita akan energik kembali, kita akan gembira kembali, kita akan terhibur, dan hidup kita akan positive thinking kembali. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah untuk mengambil pembelajaran dari kisah mereka, karena dengan kisah-kisah yang Allah kisahkan kepada beliau, hati beliau menjadi kokoh. Oleh karenanya di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membagikan harta hasil perang yang disebut ghanimah, kemudian Nabi berikan kepada orang-orang kaya, sementara beberapa sahabat Nabi yang lebih senior masuk Islam dan miskin justru tidak diberi oleh Nabi, karena orang-orang kaya yang Nabi beri tersebut mereka orang-orang yang baru masuk Islam.
dan memiliki pengaruh terhadap kaumnya. Maka sebagian orang ada nyeletuk, wallahi ma hadhil qismah ma urida min hadhil qismah wajhullah. Demi Allah, ini pembagian yang tidak adil, dan tidak diinginkan wajah Allah darinya. Kemudian berita tersebut disampaikan kepada Nabi. Memerahlah wajah Nabi. Kemudian Nabi bersabda, faman ya'dil idza lam ya'dilillah wa rasuluh. Siapakah yang akan bersifat adil jika Allah dan Rasulnya saja tidak memiliki sifat adil? Tetapi setelah itu lihat bagaimana cara Nabi menghibur dirinya yang sedang dibuli atau yang sedang difitnah. Maka Nabi mengatakan, rahimallahu Musa laqad uziya bi aktsara min hada fasabar. Rahmat Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Mana lebih utama, Nabi Muhammad atau Nabi Musa? La syak wala raib. Seluruh para nabi yang paling mulia ulul azm. Ya, ulul azm. Dari ulul azm yang paling mulia adalah dua. Karena hanya dua nabi ini diangkat sebagai kekasihnya Allah, Nabi Ibrahim dan Nabi kita alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi kita adalah sebaik-baik nabi, ya. Sebagaimana ditunjuk oleh banyak dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan maklum di tengah-tengah kita umat Islam. Tetapi beliau mau mengambil ibrah, pembelajaran dari perjalanan nabi lainnya, walaupun tidak lebih utama daripada beliau. Dalam hal ini Nabi Musa alaihissalam. Apa sabda Nabi kita? Rahimallahu Musa, rahmat Allah kepada Nabi Musa. Laqad uziya bi aktsara min hadza fasabar. Sungguh beliau telah disakiti, diuji dengan ujian yang lebih dari ini, tetapi beliau bersabar. Padahal kalau kita bandingkan kesabaran kita di atas seluruh kesabaran para nabi, tidak ada yang lebih sabar daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan itu, beliau masih menghibur dirinya dengan kisah para nabi. Nah, maka Allah Jalla wa Ala firmankan di dalam ayat 120 dari surat Hud tadi, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Masing-masing dari para nabi telah kami kisahkan kepada engkau untuk mengokohkan hatimu. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan sungguh telah datang kepadamu pada kisah-kisah mereka kebenaran, mau'izah, nasihat-nasihat yang akan memotivasi seseorang di dalam melakukan kebaikan dan memotivasi dia meninggalkan kejelekan. Itu mau'izah. Wa dzikra lil mu'minin. Dan di dalam kisah-kisah mereka terdapat peringatan yang sangat penting bagi mereka orang-orang yang beriman. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'idi rahimahullahu taala menjelaskan tentang ayat 120 dari surat Hud ini dengan mengatakan, fuadak ay qalbak. Maksudnya adalah fuadak qalbak, hatimu. Liyatma'inna wa yathbuta wa yasbir. Agar hatimu itu tenang, kokoh dan bersabar. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Sebagaimana ulul azmi dari kalangan para rasul telah bersabar. Fa innan nufusa ta'nasu bil iqtida. Karena jiwa manusia secara umum menjadi damai, tenang kembali setelah dia mengikuti dan membaca serta mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang yang telah berlalu. Nah, tidaklah seseorang mengalami kesedihan karena berbagai ujian kemudian dia membaca kisah para nabi dan kaum mereka yang beriman, kecuali akan terhibur dia. Nanti akan kita sebutkan di antara contoh-contohnya. Baik. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'idi, wa tanshat 'alal a'mal. Faedah berikutnya akan memotivasi kita untuk beramal. Wa tazidu wa turid al-munafasah li ghairiha wa ta'ayyadul haqq bi dzikri syawahidihi wa kathrati man qama bihi wa hiya aidan thabatun li kulli sahibi risalah wa li kulli da'in yad'u ila Allah. Nah, dan dia juga akan berlomba-lomba dengan orang lain di dalam melakukan kebaikan,
ketika dia membaca kisah para nabi dan para rasul. Oleh karena dalam surat Al-Anbiya, setelah Allah menceritakan sekian tentang para nabi dan para rasul, Allah katakan innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi yusari'una fil khairat adalah orang-orang yang berlomba-lomba dan bersegera di dalam melakukan kebaikan, padahal mereka udah jadi nabi. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada kami dengan hati yang harap-harap cemas, penuh cinta, takut dan optimis kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk, tunduk kepada kami. Juga akan menguatkan kebenaran. Wa kathrati man qama bihi, banyaknya orang yang menegakkannya. Juga kata beliau akan mengokohkan hati setiap dai yang menyuruh kepada Allah Jalla wa Ala. Tidaklah seorang dai yang berdakwah hari ini kemudian dia diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, baik ujian dari internal maupun dari eksternal. Kemudian dia membaca kisah para nabi dan para rasul, kecuali dia akan terhibur. Karena ujian yang menimpa mereka juga datangnya dari eksternal dan juga terkadang dari internal, dari keluarganya sendiri. Contohnya Nabi Yusuf. Nah, contohnya Nabi Ibrahim, justru ayah kandungnya yang mengatakan la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau kamu masih belum berhenti dari berdakwah tauhid, syirik, la arjumannak, kamu akan aku rajam. Wahjurni maliya, dan tinggalkan aku selama-lamanya. Diusir oleh ayah kandungnya sendiri, yang semestinya berada bersama beliau, membela beliau, yang telah diusir oleh kaumnya, ditelanjangi oleh kaumnya, ditangkap oleh kaumnya, kemudian dimasukkan ke dalam ketapel raksasa, kemudian dilemparkan ke dalam api. Mesti dia sebagai ayah datang memeluk anaknya walaupun dia masih kafir, menghibur anaknya. Ini justru ia yang mengatakan la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kamu belum berhenti berdakwah, kamu saya rajam dan tinggalkan aku selama-lamanya. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Pada kesempatan kali ini kita tidak mungkin membaca atau menyebutkan faedah-faedah dari kisah demi kisah, satu persatu dari kisah para nabi dan para rasul secara rinci atau satu demi satu, karena waktu yang membatasi kita. Karena itu membutuhkan beberapa pertemuan. Bahkan terkadang sebagian ulama menulis kitab yang tidak, ya boleh dikatakan tidak masuk ke dalam golongan tipis, hanya tentang faedah-faedah dari kisah seorang nabi. Akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan mendengarkan faedah-faedah secara global dan faedah-faedah al-mushtarakah, faedah-faedah yang diambil dari kisah para nabi secara umum, ya, kisah para nabi secara umum. Dan faedah-faedah berikut ini tentunya saya ambil dan saya nukil dari tulisan sebagian para ulama dan masyayikh. Maka ana sekedar menukilkan, bukan faedah dari ana, bukan istimbat dari ana, tetapi saya dan antum semua ya sama posisinya, hanya saja kali ini saya bagian yang membaca dan menerjemahkannya. Baik jamaah dimuliakan Allah, berikut ini beberapa hikmah yang dapat kita petik dari keumuman kisah para nabi dan para rasul bersama kaum mereka yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran. Yang pertama, bayan anna ad-din alladhi da'a lahu al-anbiya huwa min indillah. Kisah-kisah para nabi yang Allah kisahkan dalam Al-Quran alaihi wassalatu wassalam menjelaskan kepada kita bahwa agama yang dibawa oleh seluruh nabi itu benar-benar dari Allah Jalla wa'ala, berasal dari sumber yang satu. Nah, oleh karenanya semua para nabi dari semenjak Nabi Adam hingga nabi terakhir dan penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, landasan dakwah mereka satu dan tidak ada perbedaan, yaitu menyuruh kepada tauhid. Nah, inilah materi yang menjadi pembuka dakwah mereka, penerus dakwah mereka dan penutup dakwah mereka.
pembuka, penerus dan penutup dakwah mereka. Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Syura ayat 13, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Dan telah disyariatkan kepada kalian dari agama ini apa yang telah Allah wasiatkan kepada Nuh, juga apa yang Allah wahyukan kepadamu, apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi dan Isa, semuanya sama, an aqimuddin, tegakkan agama ini. Kapan agama itu dikatakan telah tegak? Tatkala manusia telah memurnikan penghambaan mereka kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Setelah itu baru Allah katakan apa? Dzalika dinul qayyim, menunjukkan agama ini belum tegak kalau manusia belum memurnikan ubudiyah mereka kepada Allah. Allah katakan dzalika dinul qayyim, setelah Allah katakan apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, an aqimuddin, untuk menegakkan agama ini, wala tatafarraqu fi, dan jangan berpecah belah di dalamnya, menunjukkan tanpa tauhid manusia ini pasti berpecah belah, ya, pasti berpecah belah walaupun dianggap bersatu. Oleh karenanya kaum musyrikin meskipun mereka satu suara di dalam memusuhi dakwah Nabi, Allah katakan mereka orang yang berpecah belah. Nah, wala takunu minal ladzina tafarraqu, janganlah kalian menjadi orang-orang yang seperti mereka yang berpecah belah. Lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk dari mereka. Minal ladzina farraqu dinahum, mereka adalah orang-orang yang berpecah belah di dalam agama mereka walaupun mereka satu suara di dalam memusuhi dakwah Nabi. Oleh karenanya para ulama mengatakan hakikat persatuan adalah persatuan akidah, walaupun terkadang terjadi perselisihan fisik karena masalah dunia dan sebagainya. Namun ketika akidah masih sama, mereka dikatakan masih bersatu. Makanya ada ayat inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya umat kalian ini umat yang satu. Faba'athallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin, setelah itu barulah Allah mengutus para nabi dan para rasul. Padahal sebelum Allah utus Nuh alaihi salam ada perselisihan di antara anak Adam, terkhususan itu antara Habil dan Qabil. Allah masih namakan bersatu. Karena semenjak Nabi Adam diutus oleh Allah sebagai nabi ke bumi ini, dan sebelum diutus Nuh sebagai rasul pertama yang Allah utus ke permukaan bumi, itu 1000 abad kurang lebih, ya, 1000 tahun, ya, asyaratu qurun, 10 abad, 1000 tahun, ya kan, tidak ada kesyirikan di muka bumi. Begitu terjadi kesyirikan, maka Allah langsung mengutus Nuh alaihissalam. Allah katakan inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, ya. Sebelumnya mereka bersatu, fakhtalafu, setelah itu mereka berselisih. Faba'athallahu nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin, setelah itu barulah Allah mengutus para nabi dan para rasul. Kalau akidahnya rusak pasti terjadi perpecahan walaupun dianggap bersatu, walaupun fisiknya bersatu. Bagaimana dikatakan bersatu? Yang ini menyembah Uzza, yang itu menyembah Lat, yang ini menyembah Manah, yang ini mengkeramatkan pohon, yang itu mengkeramatkan bebatuan, yang satu lagi memiliki tarikat ini, golongan lagi memiliki tarikat Naqsabandiyah, yang ini Syadiliyah, yang ini Qadiriyah, yang ini Naqsabandiyah. Bagaimana dikatakan bersatu? Sementara akidah dan ibadahnya saja berbeda. Nah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Faedah kedua yang dapat kita petik dari keumuman kisah para nabi yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran adalah ad-din kulluhum wahd al-asas, bahwa landasan agama ini seluruhnya dari semenjak Nabi Adam hingga Nabi kita landasannya satu. Yurakizu alal aqidah, fokus tentang akidah.
wa yad'u il iman billahil wahid. Fokus menyuruh manusia untuk beriman kepada Allah semata. Dan ini Allah kisahkan di dalam banyak ayat, diantaranya dalam surat Hud ayat 50. Allah berfirman, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kepada 'Ad kami utus saudara mereka yang bernama Hud. Ia berkata kepada mereka, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, kalian tidak memiliki sesembahan yang berhak kalian ibadahi selainnya. Kemudian perhatikan ayat berikut ini. Tadi ayat keberapa? 50 dari surat Hud. Berikut ini ayat 61 masih di dalam surat Hud. Allah katakan, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Thamud kami utus kepada mereka saudara mereka Saleh, yang berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah semata, tiada sesembahan yang berhak kalian ibadahi selainnya. Persis, huruf per huruf sama, padahal jaraknya puluhan mungkin bahkan ratusan tahun, sama persis, ya kan? Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ini ucapan siapa? Hud kepada kaumnya yang Allah kisahkan. Saleh juga berkata yang sama kepada kaumnya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Fokus tentang akidah. Nah, fokus tentang akidah. Kenapa jamaah? Karena ibadah sebanyak apapun, kalau tidak dibangun di atas akidah, iman yang benar, akan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah, tidak akan diterima oleh Allah. Semua amalan itu diterima kalau akidahnya benar. Kalau akidahnya rusak, maksudnya akidah yang dapat membatalkan Islam tentunya, maka ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah. Sebuah ayat yang saya kira sudah ma'ruf di tengah-tengah kita, yaitu firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 97, di mana Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, amalan dikatakan amalan saleh apabila memenuhi dua syarat, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lelaki ataukah wanita, kemudian Allah syaratkan wa huwa mu'min, dan dia memiliki iman yang benar, akidah yang benar. Tanpa akidah yang benar, amalan saleh tidak akan diterima oleh Allah. Misalkan salat 5 waktunya ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haji dan umrahnya sesuai dengan sunnah Nabi dan ikhlas. Ibadah amaliyahnya sehari-hari ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak meyakini azab dan nikmat kubur itu benar adanya. Dia tidak meyakini as-sirat yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam itu benar adanya. Dia tidak percaya tentang akidah-akidah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dia tidak percaya tentang takdir. Nah, imannya terhadap 6 rukun iman belum benar, maka tidak akan diterima oleh Allah. Salat 5 waktunya ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi di dalam hati ada akidah wahdatul adyan, semua agama sama. Masya Allah, itu Ustaz. Insyaallah 5 menit lagi menuju Isya, baru muqaddimah kita, waktu akhir zaman ya. Ini mengingatkan kita kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ahmad, dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ketika beliau mensyarah Kitabul Fitan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zamanu fatakunu sanatu kasyahri wa yakunu syahru kal usbu'i wa yakunu al-usbu'u kal yawmi wa yakunu al-yawmu kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'afah. Hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga perputaran waktu semakin hari semakin cepat. 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, 1 hari kas-sa'ah. Sa'ah di dalam bahasa Arab itu artinya waktun qasir, waktu yang singkat seperti 1 jam. Dan 1 jam habisnya
seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala kita terbakar. Baru duduk, baru muqaddimah, 5 menit lagi sudah isya. Begitu juga antum pulang nanti, tidur ya, bangun tiba-tiba sudah man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, faedah berikutnya. Masih berapa menit? 3 menit lagi. Baik, saya pilih-pilih faedahnya. Baik, faedah berikutnya adalah al-uqba fi as-sira' lil muslimin. Atau langsung saya terjemahkan, kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan khususnya dalam Al-Quran, meyakinkan kita bahwa masa depan dan akibat yang baik hanya untuk mereka yang beriman dan beramal saleh. Apapun ujian telah mereka hadapi di dunia ini, bagaimanapun permusuhan, bagaimanapun konspirasi orang kafir terhadap mereka, bagaimanapun makar manusia kepada mereka, masa depan yang baik, akibat yang baik tetap untuk mereka yang beriman dan beramal saleh. Maka di dalam surat Al-Qasas, apa Al-Qasas artinya? Kisah-kisah. Kisah. Setelah Allah kisahkan beberapa kisah, di antaranya kisah Qarun. Ya, jangan antum bilang Qarun alaihi salam. Qarun, bukan Harun. Kalau Harun alaihi salam. Ya. Allah katakan, wa tilkad darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan akhirat yang hanya kami berikan kepada mereka yang tidak menginginkan ketinggian dan kerusakan dengan maksiat di dunia ini, dan akibat yang baik pasti dimiliki oleh orang-orang yang beragamakan Islam. Antum harus yakin ini. Meskipun seluruh negara adidaya di dunia melakukan konspirasi dan makar, yakinlah selama Anda masih beriman dan beramal saleh, akibat yang baik, masa depan yang baik pasti akan Allah berikan. Nah, baik, waktu sudah habis. Lanjut lagi pada Isya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah taala pada Isya. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat
mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang. Seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh kalau Allah telah berkehendak terjadinya sesuatu, maka sesuatu itu pasti terjadi dan tidak mustahil bagaimanapun mustahilnya di sisi manusia. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Beberapa tahun yang lalu di tempat ana berdiri saat ini itu masih perataan dan masih cut and fill. Tapi di waktu ini saya melihat Masya Allah bangunan yang sudah begitu luas, yang begitu tinggi. Dan inilah tempat yang akan digunakan oleh anak-anak kaum muslimin untuk beribadah dan menuntut ilmu agama. Markas Al-Hijrah Nusantara. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang besar dan berat akan menjadi kecil dan ringan tatkala kita semua ikut turun tangan dan saling bahu-membahu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang berikutnya menunjukkan kaum muslimin memiliki semangat, memiliki sifat dermawan dan mempercayakan amanah mereka kepada panitia pembangunan Markas Al-Hijrah Nusantara. Pertanyaannya, dengan bangunan yang sudah begini luas dan tingginya, berapa harta yang telah kita titipkan dan kita letakkan di tempat jariah ini oleh kita semua? Semoga ini menjadi motivasi dan bahan introspeksi diri bagi anak pribadi dan saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman yang penuh fitnah, syubhat dan syahwat seperti ini, tidak menuntut ilmu agama, rugi dong. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an. Seorang ulama tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala mengatakan, min sa'adatil hadath an yuwafiqahu Allah li'alimis sunni fi awali amrih. Merupakan tanda masa depan seorang pemuda itu akan cemerlang, akan baik, adalah Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepadanya belajar kepada alim sunni sejak dini. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiballahu min syabin laysat lahu sabwah." Allah sangat kagum kepada seorang pemuda di mana semenjak masa mudanya
dia sudah mampu mengontrol hawa nafsunya, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak jadi begal, tidak menjadi penjudi online, offline, ataukah keburukan-keburukan lainnya yang seringkali dilakukan oleh keumuman anak muda. Nabi SAW juga bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi, seorang pemuda yang sudah terbiasa beribadah kepada Allah semenjak masa mudanya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamah tajan dhaw'uhu ahsan min dhaw'i syams wa yuksa walidah تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس فيقولان بما كسينا هذا فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن." Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, membacanya dan mengamalkannya, sungguh dia akan diberikan mahkota yang cahayanya lebih hebat daripada cahaya matahari. Dan kedua orang tuanya juga diberikan sebuah mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahayanya matahari. Sehingga kedua orang tuanya berkata, kenapa kami bisa memperoleh taj yang seperti ini, bisa memperoleh mahkota yang seindah ini? Maka dikatakan kepada kedua orang tuanya, karena anak kalian berdua yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan anak-anak muda, ananda-ananda kita ini sebagai orang-orang yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh rahmat dan keutamaan Allah sangat luas. Sungguh benar apa yang Allah Jalla wa'ala firmankan, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dialah yang telah menciptakan dan menundukkan dunia ini untuk kalian. Wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan dialah yang telah menganugerahkan untuk kalian berbagai nikmatnya yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah sekarang Masya Allah, di antara nikmat yang luar biasa dari Allah untuk kita kaum muslimin di Indonesia dan di luar Indonesia adalah adanya Asil Apps, sebuah aplikasi yang insya Allah menjadi media ilmu, media melakukan kebaikan dan hal-hal lain yang insya Allah sangat bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Karena banyaknya fitur-fitur yang sangat bermanfaat tidak dapat saya sebutkan di dalam waktu yang singkat ini. Pasti antum dan antuna penasaran, maka silahkan untuk mendownload aplikasi yang insya Allah sangat bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Selamat mendownload. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman yang penuh fitnah, syubhat dan syahwat seperti ini, tidak menuntut ilmu agama, rugi dong. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Hadis riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau juga bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an. Seorang ulama tabi'in yang bernama Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Min sa'adatil hadath an yuwafiqahu Allah li'alimis sunni fi awali amrih." Merupakan tanda masa depan seorang pemuda itu akan cemerlang, akan baik, adalah Allah Jalla wa'ala memberikan taufik kepadanya belajar kepada alim sunni sejak dini. Oleh karenanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiballahu min syabin laysat lahu sabwah." Allah sangat kagum kepada seorang pemuda
di mana semenjak masa mudanya dia sudah mampu mengontrol hawa nafsunya, tidak berzina, tidak minum khamar, tidak jadi begal, tidak menjadi penjudi online, offline, ataukah keburukan-keburukan lainnya yang seringkali dilakukan oleh keumuman anak muda. Nabi SAW juga bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah syabun nasya'a fi ibadati rabbi, seorang pemuda yang sudah terbiasa beribadah kepada Allah semenjak masa mudanya. Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bihi ulbisa yaumal qiyamah tajan dhaw'uhu ahsan min dhaw'i syams wa yuksa walidah تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس فيقولان بما كسينا هذا فيقال لهما بأخذ ولدكما القرآن." Barang siapa yang mempelajari Al-Quran, membacanya dan mengamalkannya, sungguh dia akan diberikan mahkota yang cahayanya lebih hebat daripada cahaya matahari. Dan kedua orang tuanya juga diberikan sebuah mahkota yang cahayanya lebih bagus daripada cahayanya matahari. Sehingga kedua orang tuanya berkata, kenapa kami bisa memperoleh taj yang seperti ini, bisa memperoleh mahkota yang seindah ini? Maka dikatakan kepada kedua orang tuanya, karena anak kalian berdua yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan anak-anak muda, ananda-ananda kita ini sebagai orang-orang yang bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستعملهم في طاعته. حقيقة أيها الأحبة، سرني وأبهجني وأفرحني زيارتي لمركز سنة نسنتر الهجرة، وأفرحني جدا ما يقوم به الإخوة من جهد لتعليم الإسلام وعلومه. فقد حوى هذا المركز الطيب المبارك والصرح الشامخ العظيم على مسجد، والمساجد كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها بيت كل تقي، وحث على بنائها وأمر ببنائها صلى الله عليه وسلم. وأيضا حوت على معاهد لتعليم القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن الخيرية تنال بتعلم القرآن الكريم وتعليمه، كما ثبت عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأيضا حوت على تعليم العلوم الشرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل الله عز وجل أن يكتب أجرهم وأن يبارك فيهم وأن يجعل جهودهم مآلها التوفيق والنجاح والسداد، وأن ينزل فيها عظيم البركات. أوصي أحبتي وإخواني المسلمين بدعم هذا المركز وبتسجيل أبنائهم وبحثهم على الحضور لحلق تحفيظ القرآن وتعليم العلوم الشرعية، فقد تولى التدريس فيها أساتذة هم على المنهج الوسطي، يعني منزلة في العلم رفيعة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن لا يحرمنا وإياهم أجره العظيم وفضله العميم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Temukan solusi untuk masalah kesehatan Anda di Klinik Asil TV, sebuah program kesehatan interaktif yang menghubungkan Anda langsung dengan dokter-dokter spesialis. Anda bisa menghubungi kami dan bertanya langsung tentang segala masalah kesehatan dari gejala ringan hingga penyakit serius. Insya Allah akan dijawab oleh para ahli. Jantung koroner adalah pembuluh darah yang memberi oksigen dan nutrisi untuk jantung. Pulmonologis adalah yang ahli di bidang paru dan pernafasan. Patologi klinik itu adalah yang berfokus di laboratorium. Radiologi intervensi itu adalah cabang dari ilmu radiologi. Saksikan setiap Sabtu jam 13 waktu Indonesia Barat. Klinik Asil TV, solusi sehat kita bersama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat kehidupan manusia pada masa ini, ada yang pergi pagi balik petang, ada yang pergi hari ini balik esok, ada yang pergi hari ini kadang-kadang balik ke rumah next week atau next month, atau boleh jadi bertahun-tahun dia tak balik. Tujuannya apa? Untuk bekerja dan mencari uang, mencari duit. Ini tak salah, kerana memang kita diperintahkan dalam Islam untuk mencari duit. Namun manusia yang bijak, manusia yang ketika dia punya duit, tapi duit tu bukan hanya sekedar dia gunakan di dunia ini saja. Tapi manusia yang smart, yang bijak adalah ketika dia ada duit, duit itu ia juga sisihkan, ia simpan untuk kehidupannya di alam akhirat. Bila masa itu? Apabila seseorang mempunyai duit, maka duit itu disumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan sentiasa menggoda kita, menjanjikan kita kefakiran. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menakut-nakuti kamu dengan kefakiran. Kalau kamu bersedekah, maka duit kamu akan kurang. Padahal ketika seseorang bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maghfirah, ampunan dan rahmatnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis Nabi SAW sabdakan, ma naqasat sadaqatum min mal. Harta tidak akan berkurang disebabkan bersedekah. Dan orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dijanjikan mendapat wa jannatin arduhas samawati wal ard, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, dan itu Allah janjikan untuk orang bertakwa. Ketika kita bersedekah, maka hendaklah kita arahkan harta kita, sedekah kita ke tempat-tempat yang memberikan benefit untuk orang ramai, di antaranya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sabdakan, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membina masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, menyumbangkan hartanya untuk membangun masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan untuknya istana dalam surga. Maka di antara masjid yang bertujuan untuk membina umat, yang bertujuan untuk memperbetulkan umat manusia, memperkenalkan manusia kepada sunnah Nabi SAW, iaitu salah satu masjid yang berada di Pekanbaru yang bernama Masjid Al-Hijrah. Masjid ini ada 3 lantai, yang saiz dia adalah 107 dikali 93. Yang pada tingkat bawah ini adalah basement, dan tingkat 2 adalah untuk kaum rijal, kaum lelaki muslimin, dan yang ketiga adalah untuk akhwat muslimat. Dan apabila masjid ini siap, insya-Allah boleh menampung lebih kurang 20,000 jemaah. Dan masjid ini bukan hanya sekedar untuk solat, tetapi masjid ini juga dibuat halaqah majlis-majlis ilmu yang hampir tak pernah putus. Dan masjid ini juga mengadakan tempat halaqah Quran, halaqah majlis ilmu taklim, yang mana disasarkan tempat ini akan dibina hampir mirip seperti halaqah yang ada di Masjid Nabi SAW, iaitu Masjid Nabawi. Maka jemaah dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila menyumbangkan hartanya di jalan Allah, maka tempat ini adalah salah satu sasaran untuk mendermakan harta kita di jalan Allah, dan kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat naungan sedekah di hari kiamat, dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti dan berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan Masjid Al-Hijrah. Pertama kali saya ke sini dahulu, bangunan ini belum nampak, masih basement saja. Alhamdulillah saat ini sudah tegak, lantai 1, 2 itu sudah nampak. Dan ini insya Allah akan menjadi salah satu sentral dakwah di Pekanbaru. Dan mudah-mudahan juga menjadi pusat untuk kegiatan-kegiatan Islam seperti pusat ibadah, pusat menuntut ilmu, pusat pembinaan para da'i-da'i dan seterusnya. Tentunya perjuangan ini butuh kebersamaan, dukungan
dari saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang lainnya. Saudara-saudariku, masjid adalah benteng-benteng umat Islam hari ini. Di sana keimanan memancar. Di sana lahirnya kekuatan-kekuatan kaum muslimin. Maka mari kita support, kita dukung pembangunan Masjid Al-Hijrah ini agar bisa selesai dan menjadi salah satu pusat dakwah di Kota Pekanbaru ini. Insya Allah Anda akan menjadi salah satu pejuang yang ikut memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikut membangunnya dan juga ikut menghidupkannya dengan ibadah serta kegiatan-kegiatan Islami lainnya di masjid ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Ana sempat berdiri di tempat ini berapa tahun yang lalu kira-kira Ustaz? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu itu belum ada bangunan yang kita lihat di belakang ini. Dan alhamdulillah bangunan umat Islam sudah jadi. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini sudah beraktivitas dan sekarang santrinya sudah 112. Kemudian kegiatan di masjid sudah berjalan. Tinggal bagaimana kita bersama-sama menyelesaikan proyek ini. Iya, proyek ini kalau kata Ustaz Maududi butuh waktu panjang, tapi yang jelas kita harus segera, Ustaz. Insya Allah. Karena umur kita nggak ada yang tahu ya. Tapi yang jelas yang akan kita bawa adalah apa yang kita amalkan ya. Nah. Ketika seorang mati, dia nggak bawa mobilnya, nggak bawa rumahnya, tapi amalan akan dia bawa. Paling tidak antum punya sesuatu yang antum titipkan di tempat ini. Bersama-sama kita menuju ke surga insya Allah. Dan harapan besar ana, markas ini segera selesai dan bisa menampung santri 4.200. Anak-anak sampai orang tua, laki-laki dan perempuan. Jadi ada pondok lansia nanti Ustaz ya. Seperti itu. Jazakallah khair buat umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, tentunya kita sangat membutuhkan pahala yang sangat besar untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fajazakumullahu khairan wa syukran jazila. Ana ucapkan kepada segenap ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum atas kesabarannya untuk tetap duduk bersimpuh di majelis ilmu agama pada malam yang berbahagia ini. Semoga kesabaran antum menjadi sebab
ana dan antum semua dapat mendengarkan ucapan para malaikat yang Allah Jalla wa Ala katakan, bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Masuklah kalian ke dalam syurga bima sabartum, karena kesabaran kalian ketika di dunia di jalan Allah. Fa ni'ma uqbad dar. Syurga adalah sebaik-baik tempat tinggal buat kita. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita di dunia ini di jalan Allah Jalla wa Ala, Allah Jalla wa Ala mengizinkan kita untuk mendengarkan ucapan para malaikat tersebut untuk kita pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagaimana yang telah ana sebut di kajian sesi pertama tadi, bahwasanya faedah dari keumuman kisah para nabi dan para rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran sangatlah banyak, tidak mungkin dapat dibatasi, dan waktu yang singkat seperti ini tentunya juga tidak mencukupkan kita untuk membaca faedah-faedah yang lebih banyak. Di sini setelah anda kumpulkan beberapa puluh faedah dari keumuman kisah para nabi dan para rasul, namun karena waktu yang membatasi kita, ana berupaya insyaallah dengan memohon pertolongan dan taufik dari Allah untuk menyebutkan faedah-faedah yang lebih mencakup daripada faedah yang lainnya. Tadi telah kita ketahui bahwa di antara faedah yang dapat kita petik dari kisahnya para nabi dan para rasul bersama kaum mereka adalah bahwasanya akibat yang baik pasti Allah berikan kepada kaum muslimin selama mereka masih beriman dan bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Di dalam surat Ghafir ayat 51, Allah Jalla wa Ala berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya ya, bagi teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab dan yang akan belajar bahasa Arab insyaallah akan memahami inna harfu taukidin wa nasbin, huruf yang digunakan untuk memberikan penekanan. Oleh karenanya berita yang menggunakan inna itu lebih kuat daripada berita yang tidak menggunakan inna. Misalkan saya katakan Muhammadun maridun, ini berita bahwa saya Muhammad sakit. Namun kalau saya berkata inna Muhammadan maridun, sesungguhnya Muhammad sakit, walaupun dalam bahasa Indonesia sama aja artinya. Namun konteks yang kedua ini lebih kuat karena ada huruf inna sebagai huruf taukid. Ini satu. Yang kedua Allah katakan la nansuru, lam taukid. Sesungguhnya kami benar-benar akan memberikan pertolongan kepada rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia dan pada hari di mana persaksian akan ditegakkan pada hari kiamat. Jangan pernah ragukan ini jamaah. Coba perhatikan seluruh kisah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam bersama kaum mereka yang memerangi dakwah mereka. Berbagai makar dan konspirasi telah diutarakan kepada mereka. Tetap akibat yang baik untuk mereka, bukan kepada musuh-musuh dakwah mereka. Contohnya Nuh alaihi salam. Berapa tahun dakwah itu jemaah? Alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun, alias 950 tahun. Umur orang-orang dulu itu panjang-panjang, tapi angannya pendek-pendek. Kita umur pendek-pendek, angannya panjang-panjang. Tetapi Allah istimewakan umat ini, meskipun umur mereka pendek, tetapi pahala ibadah mereka lebih banyak. Baik, syahidnya adalah betapa Nuh alaihi salam diperangi oleh kaumnya. Berbagai ancaman, berbagai intimidasi yang Allah sebutkan di dalam banyak ayat, terkhusus di dalam surat Hud, ya kan? Di dalam surat Nuh. Bahkan Allah mengatakan wa ma amana ma'ahu illa qalil. Selama 1000 tahun berdakwah, Allah katakan tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit. Kalau antum buka ayat ini di tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan sedikit di sini, ada yang mengatakan 80 orang, ada yang mengatakan 10 orang.
Dan ada yang mengatakan hanya beliau dan 3 anaknya lain yang mau beriman kepadanya. Nah, hanya mereka yang selamat. Selain mereka, Allah tenggelamkan di dalam air bah. Bayangkan, air bah yang bisa menenggelamkan gunung. Tetapi yang selamat hanya mereka. Padahal mereka lah orang yang dibuli puluhan, bukan puluhan, ratusan tahun menjadi bahan buli masyarakat. Bahkan ketika Nuh alaihi salam membuat perahu atas perintah Allah di tengah-tengah padang pasir, setiap waktu dibuli oleh kaumnya. Ini Nuh udah gila, ngapain buat perahu hidup di tengah-tengah padang pasir? Mau berlayar di mana itu perahu? Kebayang nggak jemaah? Antum jadi ustadz dibuli bukan cuma seminggu. Kalau antum jadi bahan bully viral seminggu mah gampang, cuma seminggu asam lambungnya ya. Ini 1000 tahun kurang 50 tahun, 950 tahun antum dibully, dicaci maki, diintimidasi, diusir sana sini. Nah, 950 tahun. Dan ketika wafat, yang beriman kepada beliau sangat sedikit. Ada yang mengatakan tadi 10 orang, ada yang mengatakan hanya beberapa anaknya, 3 orang yang naik ke perahu beliau atau ke kapal beliau, Nuh alaihi salam. Demikian juga Ibrahim alaihi salam. Kisah Ibrahim juga menerangkan kepada kita bahwa pertolongan Allah itu pasti datang kepada hamba yang beriman dan beramal saleh. Ditangkap, ditelanjangi. Bayangkan kalau seorang ustadz ditangkap, ditelanjangi di tengah-tengah masyarakatnya, masih berani berdakwah? Hah? Ya. Kemudian dilemparkan ke dalam api. Allah perintahkan, ya naru kuni barudan wa salaman ala Ibrahim, mendinginlah engkau dan selamatkan Ibrahim. Bahkan saat itu Jibril memperlihatkan dirinya, menawarkan bantuan. Maka Nabi Ibrahim menjawab, kepada engkau tidak, tetapi kepada Rabbmu. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebut bahwasanya kalimat yang terakhir kali keluar dari mulut Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah untukku sebagai penolong, sebagai penjaga, dan ialah sebaik-baik tempat aku menggantungkan segala urusanku. Nah, kemudian beliau berada di sebuah masa di mana di masa tersebut ada seorang raja yang disebut namanya Namrud atau Namruz Bidzal. Anda melihat beberapa tulisan Bidzal dan sebagian tempat Bidzal. Datang riwayat dalam Tabrani, namun riwayatnya mursal. Mursal salah satu dari kategori dhaif, sehingga lebih tepat kisah tentang Namrud mati tewas karena seekor nyamuk yang masuk melalui hidungnya dan Allah biarkan selama 400 tahun, lebih tepat dikatakan Israiliyat. Disebutkan oleh Imam Tabrani riwayatnya, namun riwayatnya mursal. Israiliyat boleh disebutkan min babil istinas, walaysa min babil istidlal. 400 tahun dia menjadi raja yang kejam dan bengis, membakar masyarakat hidup-hidup karena tidak mau menuhankannya. Pernah mencoba untuk menodai kehormatan ibunda Sarah. Sebanyak 3 kali dia berusaha melakukannya, dan sebanyak 3 kali pula Allah buat tubuhnya kaku, membuku, dan jatuh tersungkur. Nah, kemudian Allah biarkan itu nyamuk yang masuk melalui hidungnya selama 400 tahun juga di otaknya, di kepalanya. Sehingga disebutkan orang yang paling sayang kepadanya sejak kejadian itu adalah orang setiap kali bertemu dengannya mau meninju kepalanya. Setelah sebelumnya orang yang nggak mau menuhankannya dibakar hidup-hidup oleh dia, kali ini orang yang paling sayang kepadanya adalah orang yang ketika bertemu dengan dia mau meninju kepala dia. Itu apa jadi raja kalau sudah seperti itu kondisinya, ya kan? Sebelumnya jangankan meninju kepala dia, ya, berani lewat dengan cara yang menunjukkan dia tidak menuhankan Namrud, selesai dia. Nah, dan siapa yang selamat jamaah? Ibrahim alaihi salam dan kaumnya. Nah, orang yang memerangi dakwah Nabi Ibrahim khususnya Namrud, Allah binasakan. Inna lanansuru rasulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Nah,
Demikian juga jamaah yang dimuliakan Allah. Allah yang kisahkan kepada kita tentang kisah Nabi Musa. Berapa lama Nabi Musa dan Bani Israel berada di dalam penindasan Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, di dalam ketakutan, intimidasi. Kebayang nggak jamaah? Bagaimana rasa takut yang dialami oleh ibu-ibu kaum muslimin yang sedang hamil saat itu. Semenjak keluar aturan dari kerajaan, apabila wanita Bani Israel hamil, maka setiap algojo dikirim ke rumahnya menunggu kelahirannya anak yang ada di dalam perutnya itu. Kalau yang lahir anak laki-laki langsung sembelih hidup-hidup. Kalau perempuan biarkan hidup tetapi di dalam penghinaan. Kebayang nggak tuh gimana rasa takut yang dialami oleh kaum muslimat di masa itu? Hari ini wanita muslimah setiap hamil dan mengandung, dia penuh bahagia, menanti hari yang paling membahagiakan tersebut, kapan bayinya itulah lahir. Di masa itu kalau sedang hamil, ya antara senang dan takut, bahkan rasa takut lebih besar karena algojo sudah dikirim oleh Fir'aun ke rumahnya. Begitu yang lahir laki-laki langsung disembelih. Aturan itu keluar dari Fir'aun semenjak tukang sihir meramal bahwa kerajaan Fir'aun akan runtuh di tangan seorang laki-laki yang akan lahir dari Bani Israel. Memang tukang sihir itu selalu menjadi sumber kehancuran. Ya. Kebayang nggak tuh jemaah rasa takut yang dialami oleh wanita-wanita muslimat sana itu. Nah, Musa alaihi salam saja mengalami rasa takut yang manusiawi. Fa kharaja minha khaifan yatarqab, yang manusiawi. Keluar dari Mesir dalam keadaan takut. Nah, berhadapan dengan Fir'aun dan bala tentaranya. Dan coba antum bayangkan bagaimana rasa takut yang dialami oleh kaum muslimin bersama Musa saat itu ketika mereka sudah berada di tepi pantai Laut Merah. Di hadapan mereka adalah Laut Merah. Sementara kalau mereka mundur ke belakang, Fir'aun dan bala tentara yang sedang mengajar mereka dengan senjata-senjata mereka sudah semakin dekat dengan mereka. Kebayang nggak tuh gimana rasa takut yang dialami oleh mereka saat itu? Nah, antum dikejar sama preman aja gimana rasa takutnya? Ini dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya untuk membunuh, menyiksa, memutilasi. Dengan bala tentara yang rubuhan, yang kejam, yang bengis. Oleh karenanya Allah kisahkan di dalam surat Asy-Syu'ara, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Ketika dua kelompok ini sudah saling lihat melihat, Bani Israel yang bersama Nabi Musa alaihissalam telah melihat Fir'aun dan bala tentara yang sudah semakin dekat. Fir'aun dan bala tentara juga sudah melihat mereka, saling lihat melihat, saking dekatnya. Maka sebagian Bani Israel yang menggunakan logikanya mengatakan inna lamudrakun, wahai Musa, kita sudah pasti tertangkap. Seketika itu Nabi Musa mengeluarkan statement yang menunjukkan bahwasanya perintah Allah itu tidak pernah konyol. Perintah Allah perintahkan, dan Dia Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hakim Al-Alim ala kulli syai'in qadir. Karena Nabi Musa membawa mereka ke tepi pantai atas perintah Allah, begitu kaumnya mengatakan kita pasti tertangkap, dan Musa membawa mereka ke tepi pantai atas perintah Allah. Dan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Hakim Al-Alim ala kulli syai'in qadir, perintahnya tidak mungkin konyol.
Seketika itu Musa mengatakan, kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Sekali-kali tidak. Bersamaku ada Rabbku yang akan menolong, menjaga. Maka terjadilah apa yang terjadi, yang menunjukkan pertolongan Allah itu benar-benar Allah turunkan kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Dan mereka yang memerangi para nabi modal aja udah terlalu sopan kalau untuk Firaun, ya kan? Nah, falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Dan di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Qasas Allah berfirman, wa kadzalika tammat kalimatu rabbika husna ala bani Israil bima sabaru. Demikianlah kalimat Rabbmu yang sempurna, yang baik, sempurna untuk Bani Israel, maksudnya kemenangan untuk mereka dan kebinasan terhadap Fir'aun dan bala tentaranya. Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Ada yang mengatakan 40 tahun lamanya mereka bersabar. Setelah itu barulah Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Namrud berapa tahun menjadi raja yang bengis? 400 tahun. Kebayang nggak kaum mukminin di masa itu 400 tahun di dalam ketakutan, ya, mungkin hampir tiap hari melihat ada muslim ini diambil, dibakar hidup-hidup. Gimana 400 tahun mereka seperti itu, luar biasa. Nah, bahkan di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menceritakan tentang seorang pemuda bersama ahli ibadah dan tukang sihir serta raja yang membakar hidup-hidup rakyatnya yang tidak mau menuhankannya. Dia perintahkan bala tentaranya untuk menggali parit dan menghidupkan api di dalam parit tersebut. Barang siapa yang belum mau keluar dari Islam, lemparkan dia ke dalam parit yang berapi ini. Datanglah seorang wanita dengan bayi yang di dalam gendongannya. Fataqa'asat. Dia sempat bimbang untuk lompat ke parit yang berapi itu. Kenapa? Karena ada bayi di dalam gendongannya. Seketika Allah berikan karamah kepada bayi tersebut, mengatakan, ya ummah isbiri fa innaki alal haq iqtahimi. Wahai ibundaku, bersabarlah, engkau di atas kebenaran, lompatlah. Kebayang nggak tuh? Dia lompat ke dalam api bersama bayinya, tubuhnya ikut meleleh demi menjaga keimanannya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Pertolongan untuk mereka di dunia dan di akhirat kelak. Nah, dan pertolongan Allah itu terkadang justru dengan Allah Jalla wa'ala berikan musibah demi menyelamatkan iman, demi menyelamatkan tauhid, akidah yang lurus. Dan di akhirat nanti semua orang kafir berangan-angan menjadi debu yang berterbangan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Juga di antara faedah yang dapat kita petik dari kisah para nabi dan para rasul, mungkin ini yang terakhir karena waktu yang membatasi kita. Dan seperti yang dikatakan oleh penyair, ya, ma la yudraku kulluhu la yutrak jullu. Sesuatu yang tidak bisa diperoleh, diambil semuanya, maka tidak pula ditinggalkan semuanya, ya. Walaupun nggak dapat semua, dapat sebagian, ya. Sesuatu yang tidak didapatkan semuanya, maka tidak ditinggalkan semuanya. Tidak dapat yang muda, maka yang tua pun jadi, ya kan? Tidak dapat yang muda, maka yang tua pun jadi. Ingat kurma ketika buka puasa, yang kemana-mana pikirannya. Nah, baik jamaah yang dimuliakan Allah, tidaklah kita membaca kisah para nabi dan para rasul kecuali membuat kita semakin bersyukur kepada Allah dan semakin bersabar di jalan Allah Jalla wa'ala. Karena kita yakin bahwa apa yang menimpa kita dari musibah belum seberapa ketimbang musibah yang menimpa umat-umat sebelum kita. Dan nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak daripada apa yang Allah berikan kepada mereka. Antum coba bayangkan apa yang Allah kisahkan di dalam surat Nabi Yusuf. Di zaman dulu ada paceklik sab'a sinina da'aba. Gimana tuh? 7 tahun berturut-turut tidak ada hujan setetes pun di muka bumi. Gimana tuh? Tidak ada pertanian, tidak ada tumbuhan yang tumbuh. Sab'a sinina da'aba. 7 tahun paceklik menyeluruh, bukan hanya di satu kota, dari ujung timur dunia sampai barat dunia.
sab'a sinina da'aba, 7 tahun berturut-turut paceklik. Dan itu salah satu dari beberapa hal yang Nabi minta kepada Allah agar tidak Allah ciptakan lagi, timpakan kepada umatnya, dan Allah kabulkan. Berkat doa Nabi, umat ini tidak akan mengalami paceklik yang menyeluruh kecuali nanti beberapa saat sebelum keluarnya Dajjal, sebagaimana dalam beberapa riwayat yang sahih. 2 tahun sebelum keluarnya Dajjal akan ada masa di mana bumi setetes pun tidak turun hujan, tidak ada yang berwarna hijau, sehingga para sahabat bertanya, apa ini konsumsi oleh kaum muslimin? Saat itu Nabi sebutkan tahmid, takbir, dan tasbih. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, demikian juga tentang kesabaran. Setiap kali kita membaca kisah mereka membuat kita semakin bersabar di atas agama Allah. Kita semakin yakin bahwa surga Allah tidak akan mungkin kita raih kecuali dengan bersabar di atas musibah yang menimpa kita, yang datang bertubi-tubi dan terkadang silih berganti, dan juga kita tidak akan meraihnya kecuali dengan bersyukur kepadanya atas berbagai nikmatnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatumul ba'sa wa dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga begitu saja sementara belum datang kepada kalian ujian-ujian yang telah menimpa orang-orang yang sebelum kalian? Masathumul ba'sa, mereka ditimpa dengan kemiskinan yang luar biasa, wadh-dharra, penyakit yang luar biasa. Siapa di antara kita yang pernah diuji dengan penyakit seperti Allah menguji Ayub alaihissalam kudis? Dalam hadis Anas bin Malik yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, dan ini pendapat yang rajih, 18 tahun lamanya. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Hadis Anas yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari 18 tahun jemaah. Dan Nabi menyebutkan kudis yang menimpa beliau tidak ada yang selamat dari anggota tubuhnya kecuali hatinya beliau. Selain hati kena semua, luar dalam, rontok ya dagingnya, mengeluarkan belatung. 18 tahun lamanya. Sehingga orang masyarakat setempat sepakat mengambil keputusan agar Ayub tidak boleh tinggal di tengah-tengah masyarakat, harus diletakkan di salah satu dari tempat pembuangan sampah mereka. Nabi tempat tinggalnya di pembuangan sampah. Sampai di situ tujuannya enggak, dalam kondisi seperti Allah ambil orang tuanya, Allah ambil anaknya, tidak ada yang tersisa, dan mau merawat beliau kecuali hanya seorang istri. Tetapi di puncak ujian itu beliau justru memuji Allah. Rabbi massaniyadh-dhurr, massaniyadh-dhurr. Beliau tidak menisbatkannya kepada Allah. Wasyarru laisa ilaik wa anta arhamur rahimin. Sedang di puncak musibah beliau memuji Allah. Nah, ini menjelaskan kepada kita Allah dipuji dalam kondisi apapun. Kita mungkin bisa mengucapkan wa anta arhamur rahimin, baru dapat hadiah mobil 1 miliar. Rabbi anta arhamur rahimin. Baru sembuh dari penyakit, Rabbi anta arhamur rahimin. Diterima di suatu pekerjaan, suatu perusahaan yang bergengsi, Rabbi anta arhamur rahimin. Bisa enggak mengucapkan wa anta arhamur rahimin antum sedang stroke padahal umur baru 30 tahun, badan stroke ya? Bisa enggak mengucapkan wa anta arhamur rahimin di saat vonis dari medis jantung bapak harus di bypass? Bisa enggak mengucapkan wa anta arhamur rahimin di saat WA masuk dari masyarakat komplek agar kita segera pulang karena rumah terbakar, anak istri juga ikut terbakar semuanya? Bisa enggak keluar kalimat itu wa anta arhamur rahimin? Subhanallah ya ma, luar biasa. Yang ketiga kata Allah wa zulzilu, mereka pernah diuji dengan rasa takut yang luar biasa. Bagaimana rasa takut yang dialami oleh masyarakat muslim yang pemimpinnya saat itu Namrud? Gimana 400 tahun? Yang pemimpinnya Fir'aun dan bala tentaranya. Rasa takut yang dialami oleh wanita-wanita yang sedang hamil dari kalangan muslimat di masa Fir'aun. Sementara aturan sudah keluar, kalau yang lahir anak laki-laki langsung sembelih di depan orang tuanya. Gimana tuh perasaannya? Antum mau melahirkan, detik-detik melahirkan, algojo udah berdiri di depan dia.
Antum melahirkan, istri antum melahirkan anak hanya untuk digorok lehernya oleh algojo. Gimana tuh perasaannya? Kalau yang lahir anak laki-laki, fasul silu. Kalian belum merasakan itu. Apakah kalian merasa menganggap akan masuk surga sementara kalian belum ditimpa musibah-musibah yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka diuji dengan kemiskinan yang amat dahsyat, penyakit yang luar biasa, dan rasa takut dari musuh-musuh Allah yang amat dahsyat. Sehingga seorang Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, kapankah pertolongan Allah itu datang? Maka Allah jawab, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ya hendaknya kita memiliki ya semangat dan perhatian terhadap kisah-kisah para nabi dan para rasul bersama kaum mereka yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan semoga di pertemuan yang lainnya Allah mudahkan kita untuk membaca faedah-faedah dari kisah setiap para nabi. Setelah kita membaca beberapa faedah dari keumuman kisah mereka. Baik, di sini ada hadiah tadi. Kita utamakan hadiah dulu biar cukup waktunya. Diambil setelah kajian. Ada berapa kajian? 3 untuk ikhwan. Akhwat, waduh kasihan banget, tega juga antum ya. Baik, ada hadiah untuk yang bisa menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, tolong sebutkan salah satu faedah dari kajian hari ini, kajian malam ini. Satu aja faedah. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Ustaz, izin menjawab. Faedahnya salah satunya adalah bahwa agama yang dibawa oleh seluruh nabi berasal dari sumber yang satu, yakni Allah. Menyeru kepada tauhid belum tegak jika belum memurnikan agama ini, dan janganlah berpecah belah. Masya Allah, jazakallah khairan. Silahkan diberikan. Barakallah fiik. Baik, nanti diambil ke host ya. Yang kedua, siapa anak muda jomblo datang ke sini membawa kedua pintu surganya, ayah dan ibunya? Ini perlu kita apresiasi, karena kita sudah berada di sebuah zaman di mana banyak anak muda malu jalan bareng dengan orang tuanya. Siapa anak muda jomblo yang ke sini membawa kedua pintu surganya? Dia yang membawa pintu surganya, bukan dia yang dibawa. Yang membawa pintu surganya ayah dan ibunya, atau salah satu dari keduanya. Ada, bukan dibawa oleh orang tua, dia yang membawa orang tuanya, yang mengajak kajian. Ada. Masya Allah. Kesini sama siapa? Sama Abi. Masya Allah. Ada hadis Abu Darda, ketika beliau melihat anak muda datang dengan ayahnya, maka Abu Darda berkata kepada anak muda tersebut, al-walidu awsatu abwabil jannah fa'adhi'hu wa wihfadhu. Wahai anak muda, ayahmu adalah pintu surga pertengahan bagimu. Fa'adhi'hu wa wihfadhu. Silahkan kamu menyia-nyiakannya atau menjaganya. Semoga ayah antum menjadi pintu surga pertengahan buat antum. Nanti hadiahnya minta ke host ya. Baik, yang berikutnya, yang terakhir, siapa ikhwah di dalam kajian ini yang sudah diizinkan dan disuruh poligami oleh istrinya namun tidak mau melakukannya karena takut tidak bisa adil walaupun dia mampu secara finansial? Jujur, disuruh, diperbolehkan, tapi sambil ngasah pisau enggak? Hah? Enggak ya? Antum enggak mau melakukan karena takut tidak adil atau karena belum mampu finansial? Anda merasa belum mampu finansial, Ustaz. Oh, ini mampu finansial tapi nggak mau melakukannya karena takut tidak bisa adil. Ada? Ada, Bapak? Hah? Masya Allah. Diizinkan tapi mampu finansial namun nggak mau melakukan karena takut tidak bisa adil. Masya Allah. Kasihkan hadiah buat beliau. Habis? Baik. Di sini ada pertanyaan tentang firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 124. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu siapakah yang paling tepat membawa risalah. Maksudnya adalah waktu itu kaum musyrikin protes, bahkan ada yang mencela tentang nabi kita. Mali hadzal rasul yamshi fil aswaq, ya, ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq.
Rasul apaan ini dari manusia, makan minumnya sama dengan kita, keluar masuk pasar juga mereka maunya para malaikat, atau ya bukan orang yang paling hebat paling kaya dari mereka. Maka Allah jawab, Allah lebih tahu siapa yang berhak menjadi Rasulnya Allah Jalla wa'ala. Nah wallahu alam bisawab. Kenapa dari Arab bukan dari Yahudi, ya? Kenapa dari Yahudi bukan dari Nasrani dan sebagainya? Allah lebih tahu siapa yang paling berhak. Bagaimana sikap kita apabila baru pertama hijrah tapi kurang dukungan dari keluarga? Apakah ini termasuk ujian? Nah, jelas ini ujian. Saya hibur diri saudara kami yang bertanya ini, sepertinya dari pertanyaan menunjukkan beliau Gen Z ini ya, dengan kisah Mus'ab bin Umair, Gen Z di masa Nabi. Gen Z, jomblo, anak muda, ustadz pertama yang berdakwah ke Madinah dikirim oleh Nabi, Mus'ab bin Umair, ustadz mudanya Nabi. Sebab dakwah beliau di Madinah, orang banyak beriman di Madinah, sehingga Nabi dan kaum muslimin bisa hijrah ke Madinah. Sebab dakwahnya Mus'ab bin Umair, seorang pemuda dari keluarga besar yang kaya raya konglomerat, dan beliau sangat dimanjai oleh keluarga besarnya, dikenal dengan pakaian yang mewah, parfum yang mahal. Bahkan sebelum beliau masuk Islam, kalau beliau sudah keluar rumah dari jarak jauh, para sahabat sudah tahu ini yang datang Mus'ab bin Umair, karena parfum beliau yang istimewa dan sangat wangi. Tetapi begitu beliau masuk Islam, diusir oleh keluarga, dibiarkan gembel, dibiarkan kelaparan. Sehingga para sahabat menangis melihatnya, dan membuat para sahabat semakin menangis dan sedih. Beliau wafat tidak punya kain kafan yang cukup menutupi anggota tubuhnya, digitukan oleh anggota keluarganya. Sehingga apabila kepala yang ditutup, maka kakinya yang terlihat, dan apabila kakinya yang ditutup, maka kepala yang terlihat. Sehingga para sahabat memilih untuk menutup kepalanya dan menutup kakinya dengan syai'un minal idkhir, dengan rerumputan yang ada di masa itu. Mus'ab bin Umair, ya. Tetapi beliau sekarang di dalam alam barzah dengan nikmat-nikmat yang ada di dalam kuburnya. Nah, Sa'ad ibn Abi Waqqas ini anak muda yang dikenal sangat lembut hatinya kepada ibunya, paling sayang, menjadi pemuda percontohan dalam berbakti kepada orang tuanya di kota Mekah. Begitu beliau masuk Islam, ibunya ngancam, kalau kamu masih masuk Islam, saya tidak akan makan minum sampai aku mati. Sehingga tersebar berita di bangsa Arab, Sa'ad ibn Abi Waqqas telah menjadi sebab ibunya meninggal dunia. Hari pertama lewat, Sa'ad bin Waqqas tetap tidak mau keluar dari Islam. Hari kedua, ibunya belum mau makan, belum mau minum. Sa'ad bin Waqqas mengatakan, makan dan minumlah wahai ibuku. Hari kedua lewat, datang hari ketiga, belum mau makan dan belum mau minum juga. Apa kata Sa'ad bin Waqqas kepada ibunya yang sangat ia cintai, dan dia masih mencintai dan masih merawatnya walaupun beliau sudah Islam? Andai kata engkau memiliki 100 nyawa, kemudian nyawamu itu keluar satu demi satu, aku tetap tidak akan keluar dari agamaku ini. Makan dan minumlah wahai ibuku. Akhirnya ibunya pun makan dan minum, kalah gertak. Kena mob oleh Sa'ad bin Waqqas, ya, kalah mob, ya. Dilihat anaknya begitu kokoh, akhirnya ia pun ikut makan dan minum. Lebih dari itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana paman yang harus mencintai, mestinya mendukung dakwah beliau, Abu Lahab, justru memusuhi beliau. Nuh alaihi salam 950 tahun berdakwah, istri sebantal tidur, orang sebantal tidur, satu kasur tidur, nggak mau beriman kepadanya. Anaknya darah dagingnya tidak mau beriman kepadanya. Nabi Ibrahim tadi diancam akan dirajam dan diusir oleh ayahnya, yang semestinya menolong dan memotivasi beliau berdakwah. Wallahul musta'an. Cukup ya? Cukup. Baik, kiranya ini yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita tidak bubar dan tidak keluar dari masjid dan kajian ini kecuali Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Tidak ada yang sedang sakit kecuali Allah berikan kesembuhan yang segera dan sempurna. Tidak ada yang sedang di dalam kesempitan kecuali Allah lapangkan keadaannya. Tidak ada yang masih terlilit hutang kecuali Allah lunaskan hutangnya. Tidak ada yang sedang diuji rumah tangganya kecuali Allah menyelesaikannya dan menciptakan sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangganya.
Tidak ada yang sudah sekian lama menikah dan belum memiliki momongan anak keturunan, kecuali Allah anugerahkan segera anak keturunan yang saleh dan salihat untuknya di dunia dan akhirat. Tidak ada dari ikhwan kita yang masih berstatus jomblo atau bujang lapuk, kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang istri yang salihah dan jamilah. Tidak ada dari akhwat dan ummahat kita yang masih berstatus single atau single senior, kecuali Allah anugerahkan untuknya seorang suami yang saleh, yang tampan, yang kaya dan ideal, serta menuntunnya ke surga Allah. Dan mudah-mudahan kita-kita yang sudah punya satu istri, semoga Allah tambahkan kita semua kesetiaan dan akhlakul karimah terhadap istri dan anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.